Ibu Bapak, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan untuk acara besok, yaitu ibadah pelepasan jenazah dari tempat ini kemudian ke San Diego Hill. Yang pertama, keluarga menyediakan 2 bus untuk ke pemakaman besok. Jika ada yang ingin mengikuti acara ini, Ibu Bapak bisa datang di tempat ini dalam ibadah jam 11 tepat ya. Ibadah besok jam 11 tepat, hanya 1 jam sampai jam 12, kemudian akan menuju ke pemakaman San Diego Hills. Sekali lagi itu pengumuman kita, besok jam 11 tepat kita mulai di tempat ini, hanya 1 jam, kemudian jam 12 kita berangkat dari sini menuju pemakaman San Diego Hills. Sekali lagi kami mohon kepada ibu bapak yang masih masih berdiri untuk mengambil tempat duduk. Mungkin di sayap sebelah kiri dari saya masih ada beberapa bangku yang kosong, ibu bapak bisa mengambil tempat duduk masing-masing. Kita segera akan mulaikan ibadah kita jam 7 tepat malam hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukirno Terjadi. Sekali lagi ibu bapak untuk bisa mengambil tempat duduk, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Buku lagu yang kami sediakan dari gereja kami, seperti ini mungkin 1 orang bisa pakai 1 buku ya. Dan harap jangan dibawa pulang, bisa dikumpulkan kembali untuk inventaris gereja kami. Terima kasih. Baik ibu bapak, kita segera akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, shalom, puji Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian yang ada di dalam lembaran buku kita, Engkaulah Kekuatanku, lagu nomor 5. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sekali lagi katakan, engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku
sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, oh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Menyembah-Mu, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Yesus, Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau penghibur kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini kami boleh bersama ada di tempat ini dengan keluarga yang berduka karena kehilangan anak tercinta mereka. Bapa, Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan, Engkau penghibur untuk keluarga yang ditinggalkan. Olehnya kami semua ada di sini, kami sama-sama
memberikan dorongan, sukacita, dukungan bagi mereka bahwa penghibur kami yang setia hanyalah Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah kami malam ini. Engkau hadir di tengah kami, memberkati pertemuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita naikkan pujian lagu nomor 1. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Dan nanti kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Armilan Kolondang. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah khusus, amin. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, amin. Allah Maha Kuasa, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, amin. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
keluarga yang lain untuk mempersembahkan kesaksian pujian. Cek. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, sidang perkabungan yang saya hormati, dan kekasih kami Maynard dan Weni, Charlotte. Satu hal yang sangat tidak bisa saya ungkapkan, kaget sekali kehilangan seorang kekasih, Ben. Dan saya tidak bisa berbicara apa-apa. Saya hanya mau menyampaikan satu pujian penghiburan. Karena kita memiliki Tuhan, kita percaya di situ pasti ada sesuatu janji untuk memenuhi setiap kisi-kisi hati kita yang kosong ditinggalkan kekasih ini. Kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada Maynard, Weni, dan Charlotte. Saya akan undang keluarga saya untuk kita mau angkat satu pujian. Jadi permata, kau ubahkan but hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaan, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Saudara-saudara, kalau ada yang tahu lagu ini, ayo sama-sama. Yesus, 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 oh Yesus, ya Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Sekali lagi, Yesus, 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 oh ya, Dia kekuatan kita. Panggil namanya Yesus, Yesus. Hanya
padanya itu kekuatan boleh berada. Aku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Haleluya. Dia akan merangkai setiap tetes air mata dari Weni, Menard, dan Charlotte menjadi permata di hadapannya. Haleluya. Saya kembalikan Leci, terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, jemaat kasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian mengenang adik kami yang kekasih, adik Ben. Kami mengundang Benny dan Benat untuk atau oke, silakan. Tes. Ini saya akan baca speechku dalam bahasa Inggris ya. So, first of all, I would like you to thank you so much, all of you for coming here. Me and my family are really grateful for you all being here and my brother's funeral. I really never thought that he would leave this soon. When I was little, my parents told me that when he was still a child, he was hospitalized because uh, there was there were some brain problems with his brain. Uh, I remember them saying that an area of his brain exploded and he vomited out blood too, and he was immediately taken to the hospital. Everyone thought that he wouldn't survive, and they kept on praying for him. I wasn't able to know whatever was happening, but because I was still too young. But he ended up surviving what he was going through at that time. When my parents told me about this, I was amazed at how he was still alive after all of that. And I thought that he would live his life for so long and that he would leave his family. But unfortunately, it seems that God has already called him now at a young age to my older brother, whom I see every day, who we used to go to school together, who we used to play video games with each other, who we used to hang out with each other along with my two other cousins, Sydney and Jongjong. My brother, who was supposed to go to college this year, now resting in a place where he's happier. He was a good brother, a good friend, a good student, and he was our everything. And I would like to say this for my brother. God, if you're hearing us right now, I hope you know that now how our love is bigger than you'll ever imagine.
And maybe one day, when we meet you again, if we see you playing video games in there, maybe you'll have some space for us to join you. Thank you, Ko, for being there for us. And now we pray that you are in somewhere happier and that you are resting. Yeah. Thank you ya Dek. Syukur. Saya nggak nyangka dia nyiapin begini panjang. Tadi saya udah siap-siap. Kalau keluarga disuruh ngomong, lempar aja ke Vera, paling gampang. Aku udah bilang, Ver, tolong ya. Kalau nanti disuruh keluarga ngomong, lu aja deh. Gitu. Wah, ya. Mau bilang apa? Cuma bisa bersyukur. Tuhan percayakan 18 tahun Ben sama kita, bukan sama orang lain. Kita enjoy this time sama-sama. Dari dia bayi, ya waktu dia sakit, itu keajaiban terjadi. Dia sembuh, dari lumpuh, gak bisa berjalan, habis operasi tadi, Charlotte udah cerita. Sampai dia bisa lakukan apa saja, gak ada restriction, Tuhan sembuhkan luar biasa. Dan setiap hari, saya melihat keajaiban Tuhan di depan saya. Kemarin Pak Sukirno bilang, waktu Ben kecil di rumah sakit di ICU, gak bisa apa-apa. Tahu-tahu dia bangun, dia bisa ngangkat jarinya. Wah, kita udah bersyukur setengah mati. Selama ini, ya banyak hal kita take it for granted, lupa bersyukur untuk hal kecil. Bangun pagi, bisa nafas, udah biasa. Bangun pagi, lihat anak-anak sekolah, udah biasa. Tapi sekarang semuanya beda. Apa yang udah terjadi kemarin-kemarin, sudah tidak bisa diulang lagi. Tapi saya bersyukur, Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar buat kami semua. Dan Ben juga sudah menjadi anak yang sangat baik. Anak laki-laki cuma satu. Tapi saya bersyukur sekali karena kita bisa berbagi apa aja sama-sama. Waktu dia kecil, sakit itu ayat yang terngiang di dalam hati saya. Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Dalam segala hal, baik itu hal yang baik ataupun mungkin hal yang gak baik. Tapi tergantung dari kacamata sih. Minggu lalu saya ikut Pak Sukirno seminar parenting. Terus dikasih baca satu puisi. Mungkin nanti cari aja di Google ya. Ada puisi yang kita bisa baca upside down. Kalau baca dari atas sampai bawah, kok kayaknya depresi banget. Aku ini jelek, aku ini gak ada gunanya, aku ini tidak berharga. Tapi kalau dibaca dari bawah ke atas, ternyata semuanya kalimat-kalimat positif. Bahwa saya ini sangat berharga, saya dicintai, saya tidak percaya kalau Tuhan tidak menyayangi saya. Jadi tinggal berpikir mau melihat dari kacamata yang mana. Saya berusaha, kami berusaha pinjem kacamatanya Tuhan aja. Karena kayaknya ada yang menumpang pesan dan kesan nih dari sebelah. Sekali lagi selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengadakan misa
atas meninggalnya Ibu Saudara kami tercinta, Ibu Maria Ningsi. Dan pada malam hari ini misa akan dibawakan oleh Romo Valen. Dan untuk selanjutnya sekarang kita akan mulai misa dan kita undang untuk bangkit berdiri dengan kita menyanyikan dari lagu Buku Kuning. Mungkin tidak semua dapat buku kuning. Dari Buku Kuning nomor 3, Yesus Juru Selamat. Kayaknya kita diberkatinya double nih. Dapat pujian pula. Perhatikanlah umatmu yang mengikut wafatmu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Yesus Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih. Liburlah hati umatmu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Silakan duduk. Kayaknya Tuhan kasih hiburan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, sudah selesai hiburannya yang mendadak. Ya, sekali lagi ya, kami mencoba melihat dari kacamatanya Tuhan. Ya, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan yang buat band dan buat kita semua, dan saya percaya band udah sama Tuhan. Tidak ada apapun yang perlu dikeluhkan, tidak ada apapun yang perlu dikomplain, dan saya juga tidak berusaha bertanya, saya cuma percaya, itu aja. Kami percaya, band bersama Tuhan, dia bahagia, cuman ya kita jelas aja, udah. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, atas kasih, support, dan doanya yang sangat-sangat berharga. Amin. Berikut kami mengundang Sydney untuk menyampaikan kesaksian, silakan. Halo semua, ini aku ngomongnya bahasa Inggris ya, speech-nya. Thank you everyone for coming here to see Ben. I'm so proud of him because he always loved to make new friends. I made this little speech this morning when I woke up as a memory of Ben. I've always wanted to have a brother, and I did, and it was Ben. I can't believe that we've known each other for 18 years already. I'm really gonna miss all of our small little fights about what to eat or what to do. I'm gonna miss him calling me randomly just to tell me that he's bored and he wants to go out. I'm gonna miss him always suddenly coming over to my house.
also gonna miss that my car buddy, that we sing karaoke together, and I'm gonna miss it all. I'm gonna miss cooking with him too. We used to fight around in the kitchen because we had different ways of cooking. I'm gonna miss telling him my little stories whenever we slept over. I'm gonna miss playing video games with him and playing cards, Uno, everything. I would always beat him in playing games and cards, and he would just stomp away angrily and ask for a rematch until he wins. Thank you for always treating me coffee and taking me to Wang. He loves going to Wang Plaza a lot. And thank you, Ben, for always taking me places and showing me how to ride a motorcycle. The fact that we would always debate about such simple things nearly every day. I'm also definitely gonna miss that. Thank you so much, Ben. You were and you still are such an angel. I'm really gonna miss that happy laugh of yours I keep hearing. That sweet smile that you always have. And thank you for always listening to me rant about small things and listening to my gossips. I'm gonna miss your reactions whenever you hear my stories. I also promise you, Ben, on every birthday you have, I will visit you. I will tell everything that I've been through. Keep listening to me whenever I'm praying to the Lord. I love you so much, Ben. I was looking forward to see us in the future, all together, the four of us. You were gone way too soon. And as much as I love you, Ben, I know the Lord loves you so much more than I do and your family does. And I know you are happy up there with the Lord. Thank you, Ben. I'm so grateful that I got to meet you. I'm grateful that I was in your short life, and I'm grateful that you were in mine. And don't forget to greet me when my time comes too. Till we meet again, Ben. Thank you, everyone. Terima kasih Sydney yang sudah menyampaikan kesaksian buat kita, dan saat ini sebelum kita akan serahkan juga kesaksian dari Ibu Veronica Kolondam, kita naikkan pujian dulu Pepelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Nomor 13. 13. Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
kembali kami persilakan Veronica Kolonda. Sidang pergabungan yang kami kasihi, Dede, Weni, atas nama keluarga Kolondam, Tanuri, saya ingin mencoba mungkin bukan bercerita tapi mungkin sharing testimoni tentang band yang memang perjuangan dari lahir waktu dia stroke umur 4 itu kasus mungkin anak stroke termuda di Asia gitu. Saya keliling dunia bisa ketemu orang bule tiba-tiba, do you know, lihat nama aku Veronica Kolondam, do you know band Kolondam? Yeah, that's my nephew. Oh my God, we've been praying for band kayak random churches tiba-tiba. Dan we thought, hey, band Miracle pasti akan menjadi testimoni luar biasa. Dan it did. Jadi satu cerita yang luar biasa, mujizat Tuhan. But Ben was on loan, kayak dipinjemin aja. You got an extra 14 years. Dan Tuhan panggil dia di saat Ben lagi exciting banget, udah kepengen, cannot wait, pengen sekolah, pengen pergi ke Amerika. Dan dia udah cerita semua, mbak-mbak, supir, gini, dia udah kayak pamit ke Amerika sih, but apparently God has other plans. He's gone to heaven. You know, everybody wants to go to heaven. Everybody talks about going to heaven, but no one want to die going there. We don't want Ben to die to be in heaven. But Yesaya 55 8-9 sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ini yang terbaik memang kok, tapi berasanya enggak ya. Masih penasaran, masih ada what could have been done better. Tapi ya ngapain nyiksa diri, dan memang itu yang, tapi you know what, Ben for an 18-year-old, look at the crowd, look at the love, the outpouring care and compassion and all that. People just love Ben, love the whole family, and we felt, merasa banget, I'm sure Weni, Dede, Charlotte merasa banget cinta dari semua orang, dari teman-teman Dede dari SD, SMP muncul, itu luar biasa. Dan bersyukur untuk 18 tahun of joyful time with Ben. Dan Ben menjadi kesaksian untuk dunia. 14 tahun setelah dia survive yang stroke umur 4 itu. Jadi aku bilang Dede pas mau masuk sini, aduh kayaknya gue anti klimaks nih. After your and after Sydney, I feel like what else can I do? What else can I say? Terakhir, well, makan sama Ben itu hari Senin.
ulang tahunnya sestrin kita yang my cousin yang tinggal bareng di rumah. And then Ben was sitting across the table, duduk di depan aku, dan dia kayak sangat excited to go. And mungkin kali ya Ben ingat aku nih, tante, my auntie yang ngatur-ngatur nih. Dia pengen pergi bulan Juni gitu karena Charlotte kan liburan ya kan. Terus aku bilang, Ben tapi kalau bulan Juni Ben, and then you guys liburan sebulan, then what? Kamu di sana sendiri loh. Juli, Agustus, baru mulai sekolah akhir Agustus. Ini gimana nih? Siapa yang mau nemenin? Kan ada Koko Joey, dia bilangnya Joey. Ya but Joey juga mau balik nih, gimana ya? Saya juga, jadi I don't know. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan dan itulah yang terjadi. Ben has been very sweet boy, very caring, very sensitive. Dan ini kalau testimoni nanya anak baik apa enggak tuh nanya mbak, nanya supir. Ya, bukan ya kalau kita mah tante ya pasti dia sopan lah ya. Tapi kalau mbak-mbak yang dari tadi supir-supir semua bilang aduh Ben sopan, datang ke rumah, mbak permisi, mau ngapain dia, mau berenang kali, mau nge-gym, pulang mbak, udah ya. That's the real testimony. Weni, Menat, Dede udah menjadi orang tua yang mengajar Ben, humble, jadi anak yang sopan, dan itu kesuksesan, testimoni. Mbak-mbak, supir, messenger itu semua udah nggak ada yang cerita Ben kasar, nggak ada yang bilang Ben, tapi luar biasa. That's you parenting. Charlotte, I'm sure I was so surprised you came well prepared with that letter. Oh my gosh, I felt, unworthy, but you did well. With that, I want to close calling Michael Kolondam. He flew from Australia, just got in this morning, and he has a letter that he wants to read out. You have it there? Yeah. For Ben. Yep. First of all, just my condolences to you three. Out of everybody that I know in life right now, you three are probably the strongest people in the world right now. And all of this is a testament to how much Ben is loved and will always be loved. When I heard the news yesterday from my dad, I thought it was just any other old call, but when he told me what happened, it took me a while to respond, and I immediately called Omdidhit right afterwards. Hearing hearing your voice and hearing how you were, I just immediately remembered everything that I experienced, all my memories with Ben, all the support, coming to your house, teaching him how to cook. And I just remembered now, Sydney, I'm sorry, maybe his habit of cooking is coming from me. But yeah, I immediately just chose from there on that I wanted to be here as soon as possible, and flew here overnight. During the flight, I couldn't sleep, I couldn't rest, nothing felt right. So I prayed and I decided to
write down whatever it is that I was feeling into a letter meant to say goodbye to Ben. Dear Ben, you often came to me to talk about Japanese anime, games, and cooking. We had distance, and we didn't see each other often because I was overseas. But whenever we saw each other, I felt like an older brother to you, rather than a cousin. Somebody who could teach and share with you about our shared interests. Whenever we saw each other, I saw your curiosity grow and bloom. You wanted to cook and create, to make things for the people you love. You were so excited to use your new skills. I felt proud to teach you what I knew, and each time we talked, you told me about new dishes that you attempted. The last time we saw each other was last February. I taught you ramen, and you helped me make and serve it to our family. And on that day, you told me you were practicing your omurice, your Japanese almond rice, and telling me all the success and the fails in the process. You looked so excited, and I felt it. I promised to you that I would try your omurice the next time I come see you, the next time I come home. And this time, instead of me teaching him, he could teach me how to make something. I'm sorry I took too long. Rest easy. Your family is strong. I promise to make you omurice the next time we meet. Until then, I won't stop practicing with you. Thank you. Yes, thank you. Now Ben is at least with mom and dad, oma opa. So yeah, I believe that my mom and dad, opa opa, menanti Ben di surga. God bless you all. Thank you. Thank you for your care, for your love, for your prayers, for the comfort. Just being here with us means so much for us, for the family. Thank you. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Veronica Kolondam. Dan saat ini Ibu Bapak, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, ada kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh kawan-kawan dari adik kita Ben, ya, yaitu Anchor Teens dari gereja. Mari kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Kita dari teman-teman band.
4 tahun kita bareng-bareng di Anchor Teens. Ben anak yang rajin angkat Alkitab untuk di-share ke teman-teman. Ben juga baru akhir-akhir ini join pelayanan musik di Teens. Terakhir saya chat dia, Ben, minggu depan tugas ya. Oke kak. Tiba di hari Minggu, gak pede kak. Gak apa-apa, coba. Oke kak. Ben, teman yang baik, teman yang lucu anaknya, bisa berbagi kebahagiaan untuk kita-kita di Anchor Teens. Kita mau nyanyikan satu lagu. Yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci, serasa aku tak percaya harapannya di dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang Tuhan buat, yang membuat kita kuat. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, sahabatlah. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka, yang membuat kita kuat. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba
kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Persembahan pujian dari Anchor Teens. Dan mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Mari saudara kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian lagu nomor 19. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan doa kita kepadanya. Bahwa damai, kekuatan penghiburan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Amin. Sekali lagi bersama Dia. Oh, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Bapak. Hanya Yesus. Oh, jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Hanya Yesus jawaban untuk semua pertanyaan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebagai malam ini datang, seringkali banyak pertanyaan. Biarlah kami temukan jawabannya hanya dalam Engkau saja, Juru Selamat kami yang hidup. Malam ini Tuhan, banyak kesaksian demi kesaksian, sudah sangat menghibur kami, menguatkan kami. Menyadari bahwa band banyak sekali menjadi berkat bagi banyak orang. Hiburkan kami lagi dengan kekuatan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian semua sidang pergabungan yang saya hormati, saudara kasih. Saudara datang ke sini, ada banyak sekali yang punya pertanyaan. Dan di manakah jawabannya? Mitch Albom karang satu buku berjudul The Five People You'll Meet in Heaven. 5 orang yang Anda akan temui di sorga. Dan dalam kisah fiksi tersebut, akhirnya pertanyaan-pertanyaan tentang hidup ini akhirnya terjawab semua ketika seorang tiba di sorga, saudara-saudara sekalian. Tapi saya mengusulkan ada suatu cara juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa perlu tunggu sampai ke sorga. Yaitu dengan jalan kita menyatakan iman percaya kita bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, seperti tadi dikatakan oleh Weni, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa di tengah-tengah pertanyaan kita ada jawaban.
Di tengah-tengah air mata kita ada penghiburan, saudara terkasih. Saudara sekalian, kalau saudara suka makan makanan organik, saudara mesti terima kasih sama satu orang, namanya Jerome Rodale. Karena Jerome Rodale adalah orang yang memunculkan istilah organik, dia itu istilahnya bapak makanan organik. Jadi kemana-mana dia menjadi seseorang yang ngomongnya organik, penting organik, bikin umur panjang. Pada bulan Juni tahun 71, dia diundang oleh seorang presenter TV namanya Dick Cavett untuk bicara soal makanan organik. Di depan kamera, dia ngomong begini, saya kasih tahu sama Anda, kalau Anda banyak-banyak makan makanan organik, Anda akan umur panjang. Saya, karena makanan organik, saya sekarang 72 tahun. Saya akan hidup sampai 100 tahun. Habis ngomong gitu, dia keluar suara ngorok dan meninggal depan kamera, saudara sekalian. Oke, ya. Jadi yang namanya kematian, saudara sekalian, itu adalah satu hal yang sangat misterius. Dia datang seringkali tanpa ketok pintu, tanpa kasih pemberitahuan dulu. Saya akan datang 2 hari lagi. Ya. Suatu hari saya dan Menat itu ke Singapura dan ketemu dengan Dr. Carmen Wong. Waktu itu, Mama, ya. Kita tanya sama Dr. Carmen Wong, kenapa dia itu menjadi spesialis kanker. Dan dia mengatakan karena kanker itu adalah penyakit yang istimewa. Apanya yang istimewa dengan penyakit begitu menakutkan ini? Dia mengatakan karena hanya ada satu macam penyakit di mana umur orangnya itu bisa diramalkan. Tinggal berapa bulan. Dan saya katanya sudah cukup sering berikan ramalan tentang umur orang dan saya mesti katakan saya punya prediksi cukup bagus. Kalau saya bilang tinggal 6 bulan, ya 6 bulan. Saya bilang tinggal 3, ya 3, dia bilang. Ya, dan saya terima kasih kepada Tuhan Yesus yang berikan saya kesempatan untuk melihat bagaimana orang-orang dengan segala cara disuruh berubah, enggak mau berubah. Begitu dikasih tahu, umurnya tinggal 3 bulan, alangkah cepatnya perubahannya. Saya dikasih contoh. Contoh satu orang Indonesia yang datang ke dia dan dia kasih vonis. You pulang ke rumah, selesaikan urusanmu, umurmu tinggal 4 bulan. Emang gitu gayanya Carmen Wong adalah dia main ngomong aja, tembak aja. Gak usah rahasia-rahasia. 4 bulan, you punya umur. Orang ini pulang ke Indonesia dan kemudian lakukan sesuatu. Apa itu? Dia bereskan hubungan dengan keluarganya. Dia dengan saudaranya hubungan gak bagus. Dia punya uang banyak sekali, saudara-saudaranya hidupnya susah, dan dia gak pernah bantu. Dia bilang ini masalah nasib, soalnya saya kaya, segitu miskin, itu namanya nasib. Ya masing-masing jalan lah. Begitu sudah sadar, tinggal 4 bulan, dia panggil semuanya kumpul, makan-makan semua, tiap minggu kumpul. Lu kenapa? Berangkat ke Bali ya? Oke, ya, berangkat, oke, dibayarin lah semuanya. Kenapa? Sekolah, dibayarin sekolah semua, diurusin semua, kasih jalan-jalan. Demikian 4 bulan dia perbaiki hubungan dengan keluarganya. Pada bulan keempat dia dinyatakan sembuh dari kankernya. Oke. Nah, kita nggak tahu dia nyesel nggak bagi-bagi duit. Oke, ya. Saudara terkasih, kematian datang bisa kapan saja. Ya. Saya di rumah itu punya satu agenda. Satu buku yang isinya adalah saya ngapain tanggal berapa. Jadi saya udah umpama contoh saya tahu 8 Desember itu saya ada di mana, saya tanggal 16 September saya kemana, semua dengan rapi dicatat, semua janji, kecuali satu janji saya nggak bisa tulis tanggal berapa. Itu janji pertemuan saya dengan kematian. Saya pasti akan ketemu dengan dia. Cuma saya nggak tahu kapan, saudara sekalian. Dia bisa datang kapan saja. Di dalam Alkitab, Pengkhotbah pasal 3, 1 dan 2, Raja Salomo tuliskan kata-kata yang sangat amat luar biasa. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dengan satu kalimat ini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, Salomo menunjukkan betapa rapuhnya hidup manusia.
Sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sesehat-sehatnya manusia, suatu hari nggak bisa menghindar, dia akan ketemu dengan kematian. Banyak orang sudah berusaha menghindar, tidak pernah berhasil selama ini, saudara sekalian. Ya. Kaisar Tiongkok, Qin Shi Huang, itu sampai kirim orang kemana-mana seluruh dunia untuk apa? Carikan obat yang kalau diminum saya bisa hidup sampai lama sekali, sehingga waktu itu dia paksa rakyatnya kalau ketemu dengan kaisar harus semua teriak wan sui, wan sui, wan sui. 10.000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun. Kaisar didoakan supaya hidup 10.000 tahun. Akhirnya orang kasih dia satu-satunya obat. Kalau diminum bisa mencapai 10.000 tahun. Dia minum dan mati umur 42 tahun. Oke, kenapa? Itu cairan merkuri. Soalnya dikasih ke dia, dia minum dan kemudian dia diawetkan. Ya. Nah, saudara terkasih, jadi orang berusaha menghindar. Saya kasih usus saudara, umpama di sini kan suka banyak WA grup alumni itu, oke? Kalau Anda umur 60-an gitu, WA alumni, coba deh, saya udah coba soalnya. Begini, mendadak aja tanpa babi ibu. Tulis gini, teman-teman semua, udah siap belum ketemu sama Tuhan? Coba aja, saya udah coba soalnya. Nggak ada yang jawab. Diam semua, nggak ada reaksi, saudara-saudara. Oke. Kenapa? Orang berusaha menghindari topik satu ini. Tapi hari ini Anda ada di rumah duka, nggak bisa lari Anda. Kita akan bicara soal kematian dan menghadapi yang namanya kematian. Saudara sekalian, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, saudara sekalian. Gilles Bernardi itu wali kota satu kota di Riviera, namanya Lavangdu. Dia bikin satu pengumuman tahun 2000, dilarang mati di kota ini. Dia larang orang mati, saudara sekalian. Lalu kemudian yang mati itu waktu beritanya muncul 19 orang sudah mati di kota itu. Ya, orang tetap mati sekalipun dilarang sama wali kota, saudara sekalian. Nah, Alkitab, saudara kasih, yang membuat menarik menurut saya adalah begini. Alkitab itu bicara tentang karya Kristus, bagaimana dia itu datang dan kemudian mati dan kemudian bangkit dari kematian untuk menembus dosa umat manusia. Tapi dari grand film ini, ternyata ada terselip sesuatu yang menurut saya sangat menarik, karena Alkitab ternyata ada mengajar kita bagaimana caranya berduka kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. 1 Tesalonika pasal 4, 13 sampai 18. Saya bacakan 18 ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan ini menyangkut soal ketika kita ada di rumah duka, saudara sekalian. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika almarhum Tante Betty sedang ada di rumah sakit, saya datang mendoakan. Istri saya ini bilang sama saya, kayaknya ini Tante paling 1-2 hari lagi. Saya bilang, emang kenapa? Enggak, aku ada lihat, ada kereta kencana datang menjemput. Oke, jadi kami di ranjang rumah sakit. Saya tanya sama Menat, Dek, mau doain apa? Biasa orang ada kasih kode, yaitu ya yang terbaik dari Tuhan. Itu kode, oke kita sudah tahu maksudnya apa. Tapi Menat bilang gini, supaya sembuh lah Pak. Nah sekarang saya punya problem. Dia minta sembuh, saya tahu sembuhnya beda dari yang dia bayangkan nih. Jadi saya doa, setelah saya doa, komentar Menat, Pak, kenapa doanya muter-muter? Sekarang aku terus terang saya bilang,
ini kayaknya saya bilang, kalau istri saya ini benar, dapat suara Tuhan, ini mungkin hanya tinggal 1-2 hari lagi. Besoknya kemudian Tante Betty, saudara sekalian, berangkat, saudara kasih, dan jelas sekali dijemput, saudara sekalian. Ya, seperti kata firman Tuhan tadi ini, saudara kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam tadi yang kita baca, kita menemukan beberapa hal yang penting. Satu kata ini penting buat kita pahami, bahwa ternyata cara berduka ada macam-macam. Ada cara berduka yang orang yang tanpa pengharapan. Dan mereka akan sangat amat kehilangan dan akan sampai umpama contoh barangkali pingsan-pingsan di sebelah peti, tanpa pengharapan. Jadi kata Paulus, kita jangan begitu karena kita punya yang namanya pengharapan. Jadi kita berduka enggak? Berduka. Ya. Saya tadi malam bilang sama Sydney yang tadi bersaksi. Saya bilang, it's okay to cry, it's okay. Saudara sekalian, Tuhan Yesus di depan kuburan Lazarus sudah tahu benar. Dalam waktu 1 menit lagi, dia akan bangkitkan Lazarus. Sudah tahu. Tetap saja, dikeluar air mata. Karena saudara yang katanya ketika dia melihat Maria, Marta, yang lain nangis. Dia ikut nangis, saudara sekalian. Sekali lagi, tahu persis. 1 menit lagi, Lazarus saya panggil keluar dari kuburan. Tetap saja, dia menyatakan empatinya buat kita sekalian. Saudara sekalian, kita ini punya yang namanya pengharapan. Nah, pengharapan kita itu apa? 1, diberi tempat terbaik. Ayat 14, saya ulang ya. Karena jikalau kita percaya, oh Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia, saudara sekalian. Jadi Ben sekarang ada di mana? Tadi malam saya sudah bilang, Ben itu tidak mati. Dia itu masih hidup, orangnya masih ada soalnya. Cuma dia sekarang nggak bersama dengan kita. Besok kita akan kuburkan, yang kita kuburkan casing. Ya. Orangnya masih hidup nggak? Masih hidup, saudara sekalian. Ben itu masih hidup, saudara. Bersama dengan Yesus. Itu adalah pengharapan kita, saudara kasih. Yang membuat kita berduka dengan cara berbeda sekali. Waktu anak saya meninggal, ipar saya Herman itu bilang sama saya begini. Sebenarnya aku ada satu penyesalan. Apa? Saya pikir mengenai anak saya. Enggak, harusnya saya ajak mama saya ke sini kemarin. Ya, kenapa? Orang tua kok diajak datang ngeliatin anak kecil masih kayak bayi meninggal gitu. Enggak, aku pengen mamaku itu melihat bagaimana orang Kristen berduka. Supaya mamaku itu bisa percaya, dia nggak takut lagi. Itu harapan dia, karena melihat bagaimana kami meratapi kematian anak kami satu-satunya, pada saat yang sama ada pengharapan di dalamnya, saudara kasih. Dan ketika mamanya waktunya untuk berangkat menghadap Tuhan, dia sudah jadi orang percaya, saya ada di sana untuk mendoakan dia dan mengantar dia. Saudara-saudara sekalian, jadi diberi tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga, tempat yang terbaik. Kita dikasih gambaran sorga kan, di Alkitab. Ya, sorga itu demikian, jalannya terbuat dari emas lah, ada sungai, ada pohon, kesembuhan, macam-macam, saudara. Tapi yang kita lihat itu belum ada 1/1000-nya dari aslinya. Ketika Marco Polo sampai ke Tiongkok, umurnya baru kira-kira 20 tahun. Dia 17 tahun di Tiongkok, itu tahun 1200 sekian. Kemudian dia pulang ke Italia. Dia pulang ke Italia dianggap orang gila. Karena dia cerita, ada satu negara, Tiongkok ini, yang istananya itu sekali makan muat 6.000 orang, piring dari emas. Dia punya kaisar itu kayaknya bukan main. Dia cerita macam mana, dia buat pulang satu contoh makanan yang di Tiongkok namanya mie. Sampai Italia diganti namanya pasta. Oke, ya. Nah, jadi dia bilang ini semua saya temukan di sana. Ketika dia menjelang meninggal, mereka panggil pastor untuk suruh dia bertobat dari cerita bohongmu supaya kamu masuk surga. Tahu nggak jawabnya apa? Yang saya ceritakan belum separuhnya dari yang saya lihat. Saudara sekalian, surga dikasih tahu ke kita, ya, tapi yang aslinya jauh lebih bagus daripada yang kita baca, saudara sekalian. Ben ini di tempat yang terbaik, saudara sekalian. Ya, Ben, saudara sekalian, nggak perlu selang lagi di dalam tubuhnya, nggak perlu lagi, saudara sekalian. Semua berfungsi dengan baik sekali, saudara kasih. Beethoven ditanya, dan dia bilang, I shall hear in heaven. Dia tulis kan, sampai surga saya akan mendengar. Johnny Edison Tada,
lumpuh dari leher ke bawah. Dia bilang, I will dance on my feet in heaven. Saudara sekalian, Helen Keller, buta, my eyes shall open in heaven. Sorga, saudara sekalian, kesempurnaan kita dapat. Itu harapan kita yang pertama, bahwa siapa yang meninggal dalam Yesus dapat tempat terbaik bersama dengan Tuhan. Tapi yang kedua, ayat 16-17, yaitu kita akan ketemu lagi dengan Ben. Bukan surprise, saudara sekalian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Saudara terkasih, demikianlah kita punya pegangan ini. Bahwa suatu hari akan ketemu lagi dengan Ben, saudara sekalian, untuk selama-lamanya. Sorga itu indahnya bukan main. Saya tahu ini ada gara-gara ada satu orang ke sorga, dan kemudian cerita. Ini ceritanya. Ada orang pulang dari luar negeri, dan diminta dokter pulang, karena dokter angkat tangan, pulanglah ke rumahmu dan meninggal di rumahmu saja. Jadi waktu dia mau pulang ke kotanya, dia mampir di Jakarta, dan di rumah sakit untuk menguatkan badannya, lanjutkan perjalanannya. Nah, suatu hari saya diteleponin oleh keluarganya, ada jemaat kami, dan minta tolong saya. Dia bilang, saya ada saudara lagi di rumah sakit, dan penyakitnya terminal, sebentar lagi juga nggak lama lagi, tapi dia ada satu permintaan, Mbak. Dia ingin meninggal diiringi oleh nyanyian. Bisakah Bapak tolong ke sana nyanyi buat dia? Saya bukan penyanyi, saudara saya. Kalau saya leci mah, oke. Tapi saya diminta nyanyi. Saya datang dan nyanyi. Saya nyanyi 2 jam, saudara sekalian, di depan orang itu. Setelah 2 jam saya berhenti. Saya bilang sama istri saya, dia nggak akan meninggal. Oh, kamu tahu? Dari tadi dia cerewet. Saya bilang, orang cerewet tidak akan meninggal. Saya bilang, kamu tungguin aja, aku pulang dulu. Saya pulang dulu. Tungguin ya. Jam 4 saya telepon. Bagaimana keadaannya? Masih kayak tadi. Udah pulang aja, dia nggak akan meninggal. Oke, 1 hari berlalu. Kemudian lusanya malam-malam telepon masuk. Pak, bisa ke Bapak bisa tolong pergi ke rumah sakit? Besok akan meninggal. Saya bilang, siapa yang jamin? Oke. Siapa yang bilang begitu? Dokternya Pak bilang besok akan meninggal. Oke, ya saya harap jaminannya benar. Oke. Saya datang lagi, saya nyanyi lagi loh. 2 jam loh saudara sekalian. Begini, ibu ini punya sesuatu yang saya pengen minta, tapi nggak dikasih. Dia bilang sama saya gini, Pak, saya tidak akan mati. Saya tidak akan mati dan akan hidup. Kenapa? Ini buktinya. Dia punya satu buku catatan selama 6 bulan di Guangzhou. Itu dia kerjanya baca Alkitab bolak-balik dan mencari setiap ayat tentang kesembuhan di Alkitab. Terus dia tulis pakai tangan. Itu buku penuh dengan ayat tentang kesembuhan. Dia bilang, Pak, saya nggak akan mati. Anakku masih kecil soalnya. Nggak akan mati, aku nggak mau mati. Aku akan sembuh. Ini buktinya. Jadi setelah kira-kira jam 11.30 gitu, saya lihat dia semakin bertambah melemah. Terus dia minta handphone. Oke? Kenapa? Teleponin saudara-saudaranya, minta maaf ya, saya udah mau berangkat gitu. Oke, ngomong kayak gitu. Setelah itu dari ujung ranjang, setelah selesai semua, dari ujung ranjang saya berdoa. Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu aku serahkan rohnya. Dan dia terkulai dan kemudian meninggal. Suaminya dan anak-anaknya teriak-teriak keras sekali. Mama, mama, mama. Dia hidup lagi. Hari itu saya belajar bagaimana cara bagikan orang mati. Teriak aja yang keras. Dipencet bel, datanglah itu apa namanya dokter semua, kemudian di strom lah, oke, hidup lagi. Dan ditaruh di ICU pakai ventilator. Begitu dia bangun, dia begini, minta ballpoint. Dikasihlah ballpoint, dia nulis. Nah istri saya masuk ke dalam, baca catatannya. Ini catatannya, oke. Sudah tiba di sorga. Kenapa hari ini bisa ada di sini? Benar juga sih, ya dia bingung itu. Saya sudah sampai sorga. Kok sekarang bangun lagi bisa ada di sini? Dia tulis begini, oke? Dia tulis begini. Ternyata sorga itu indah sekali. Tolong cabut semua selang. Aku pengen berangkat saja. Ini orang yang kemarin masih bilang saya nggak mau mati. Begitu dia lihat sorga,
Dia bilang copot semua kabel, semua itu, semua selang, saya pengen berangkat. Karena apa? Sorga begitu indah dan begitu mengubahkan hati orang. Begitu deh, sorga cuman kira-kira nggak sampai setengah menit, itu saya sudah minta, saya berangkat aja. Itu permintaannya. Dan selama 10 hari berikut, dia tiap hari nulis. Cuman catatan nggak kita baca lagi. Dia minta copot semua selang. Semua setuju, kecuali satu saja. Siapa yang harus copot? Jadi mereka bilang sama dokter, bisakah dok tolong dicopot? Dokter bilang, saya penyambung nyawa, bukan penjabut nyawa, saya nggak mau. Keluarga aja. Keluarga berunding, belasan orang. Lu aja, nggak mau. Lu kemarin yang suruh gini, lu demikianlah mereka semua antar mereka ribut tidak bisa sepakat. Siapa yang mesti copot itu selang. Setelah mereka rundingan dan ribut selama kira-kira 1 jam, mereka tiba pada satu keputusan. Bahwa ternyata ada satu orang yang paling cocok cabut selang itu. Mereka yakin, yaitu saya. Bisakah tolong Bapak copot selangnya? Saya bilang no way. Jadi gimana Pak? Gimana nih? Saya bilang dari kemarin saya udah bilang ini bisa lama banget soalnya. Pak Harto 2 bulan saya bilang soalnya ya. Ini bisa lama nih. Gimana tolonglah? Saya bilang begini saja. Kita doa minta kemurahan Tuhan. Saya doa Tuhan Yesus, ini keluarga sudah habis-habisan. Sudah jual rumah Tuhan. Hanya untuk pertahankan ini. Saudara sekalian, tadi kata Weni, kita iri sama Ben. Ya, kita iri sama dia. Sembuh, sehat, segar bersama dengan Yesus. Alangkah indahnya saudara sekalian, janji Tuhan ini buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat janji Tuhan yang luar biasa akan kebangkitan kembali Tuhan. Terima kasih untuk janji akan hidup yang baru sesudah kematian. Sebab kami percaya bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit. Maka kami percaya juga bahwa setiap orang yang telah meninggal dan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Ben Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, sungguh berterima kasih buat ini. Saya kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan nyanyian nomor 6. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku.
saya bicara tentang pengharapan dan janji yang ada dalam Yesus Kristus. Ayatnya berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, itulah yang menjadi kunci untuk kita semua terima janji-janji ini, saudara sekalian. Maka pada hari ini saya mengajak kita semua yang hadir di sini, saudara kasih, untuk kita boleh taruhkan iman percaya kita akan kematian dan kebangkitan Kristus. Dia datang menjelma jadi manusia, hidup sebagai manusia, dan mati di kayu salib menanggung dosa kita semua, supaya kita orang-orang berdosa ini ketika percaya akan kematian dan kebangkitannya, kita beroleh janji yang indah ini dan akan bertemu lagi dengan Ben, saudara sekalian. Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit kembali dari kematian. Inilah keyakinan kita semua, maut sudah dikalahkan. Jikalau saudara percaya pada hari ini, saudara akan terima janji yang luar biasa ini juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mati dan sudah bangkit. Kami percaya adanya satu pengharapan di dalam diri-Mu Tuhan Yesus. Adanya suatu janji yang indah bersama dengan Tuhan. Bersama nanti juga dengan Ben, ya Tuhan. Kami hari ini mengucapkan selamat jalan kepada Ben, tapi juga berkata sampai ketemu lagi nanti. Karena janji-Mu yang luar biasa buat kami sekalian. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, besok ada ibadah penutupan peti, dimulai jam 11. Okay. Dimulai jam 11 siang, akan berlangsung kira-kira sejam. Jam 12 kita akan berangkat untuk memakamkan jenazahnya di San Diego Hills. Bapak Ibu yang ingin ikut, pihak keluarga menyediakan ada bus untuk yang tidak mau menyetir, barangkali terlalu jauh, persilakan untuk bisa menghubungi. Ya, bisa daftar di meja depan dengan saudara kita Sinta atau Debbie, ya. Bisa daftar malam ini kalau Ibu Bapak rindu untuk ikut bersama ke pemakaman San Diego Hills. Ya, jadi jam 11 kita ibadah penutupan peti, jam 12 kita akan berangkat. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Terima kasih di akhir ibadah kami Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Tengah-tengah air mata kami selalu ada ucapan syukur kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penghiburan-Mu, kekuatan-Mu. Kami serahkan besok penutupan peti ke dalam tangan Tuhan untuk kemudian kami boleh antarkan jenazah buat dikuburkan di San Diego Hills. Tuhan menyertai kami sepanjang jalan. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada malam ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus buat kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Silakan beramah-tamah. Baik, ibadah selesai. Ibu Bapak silakan. Ibu Bapak untuk beramah-tamah di samping kiri sudah disediakan meja. Dan jangan lupa besok jam 11 ibadah akan dimulai di tempat ini. Dan kemudian jam 12 akan diberangkatkan ke pemakaman San Diego Hills. Terima kasih.